ini keluarga saya Pak Samsudin, Pak Adi dan Bapak Ibu guru sekalian. Sekarang anak saya bersyukur yang paling tua yang kaos hitam itu bersyukur diterima di UGM di jalur bibit unggul, jadi nggak perlu tes lagi karena dia punya bakat menyanyi dan menyanyinya itu sampai juara gitu. Jadi UGM itu menerima orang yang tidak harus dari sisi akademis saja, tetapi juga dari sisi-sisi yang lain. Tapi memang akademisnya tetap dilihat, kalau dia tidak masuk ke ranking 5 besar di sekolahnya ya nggak bisa. Jadi tanpa tes begitu. Yang SMP ini yang putih itu mau masuk SMP, yang ini udah mau masuk SMA, yang saya gendong itu mau masuk SMP dan mudah-mudahan bisa diterima di sekolah negeri semua. Kebetulan nggak ada yang ikut madrasah Pak Samsudin karena lama di Australia. Jadi saya ajari sendiri Pak Samsudin. Jadi saya biasakan untuk sholat jamaah di rumah, apalagi ini kemarin pandemi, jadi tarawehnya bisa di rumah terus, ngajinya juga bareng saya. Madrasahnya di rumah. Madrasahnya di rumah Pak Samsudin. Personalisasi. Doanya mudah-mudahan Islamnya tidak ketinggalan meskipun sekolah lanjut kemana-mana. Saya ingin menyampaikan, Lucy, ada nggak hasil survei pembelajaran online-nya GSM? Bisa nggak disampaikan? Nanti biar tanya jawabnya dengan, kalau yang lain-lain nanti bisa dengan testimonial dengan guru-guru. Saya bicara konsep dasar dan fundamental alasannya. Surveinya ada nggak, Lucy? Lucy udah dapat? Ini ada Mbak Reni, atau Mbak Reni nanti minta share ya Pak? Bisa nggak? Pak Hardi mungkin bisa punya waktu untuk menyiapkan hasil survei? Ya. Yang di mana, Bu? Saya coba Reni bisa di coba Lucy kamu WA. Nah. Nah, ini hasil surveinya. Reni langsung disebutkan aja nggak apa-apa, Reni. Reni yang ngomong nggak apa-apa. Reni ini adalah tim riset GSM, Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap aktivitas GSM diriset, kemudian diungkapkan, dianalisis, dan dideskripsikan dengan supaya Bapak Ibu guru tahu kondisi anak kita dan guru-guru ketika e-learning pandemi ini terjadi itu seperti apa perasaannya. Silakan Reni. Mbak Reni, nama akunnya apa ya Mbak? Kalau enggak Lucy nggak apa-apa, kalau enggak Reni Lucy, silakan. Jadi ini hasil survei pembelajaran dari siswa. Coba saya saja yang share screen, Pak. Ini survei ke 1.600 siswa, 1.500-an siswa sekolah Gerakan Sekolah Menyenangkan, sekitar 94%, sedangkan 93 siswa atau 6% dari sekolah non-GSM yang terdiri dari SD MI 52%, SMP MPTS 40%, dan SMA SMK Aliyah 8%. Oke, silakan lanjut lagi. Terus, hasilnya gimana? Perasaan apa yang dirasakan responden? Ini baru 2 minggu, ini belum 2 bulan Pak Hardi dan Pak Samsudin, baru 2 minggu ini. Ingin bertemu teman-teman 22%, jadi anak kita itu kembali rindu dengan teman-temannya. Bosan itu 19,4%, ingin bermain bersama teman 16,5%, nah ingin bertemu Bapak Ibu 16,5%. Nah, sayangnya ketika dibedah lebih lanjut, yang ingin bertemu ini di SD, karena memang kebetulan GSM di madrasah dan sekolah itu banyak di SD, di SMP memang belum begitu banyak sama SMA. Jadi sudah mulai ada dampak bahwa gurunya sudah mulai dirindukan yang di SD ini. Sedangkan di SMP dan SMA hasilnya tidak ada keinginan bertemu guru. Oke, berikutnya.
Berikutnya, perasaan responden tentang pembelajaran daring dibandingkan di sekolah. 61% mengatakan kurang menyenangkan. Tidak menyenangkan ada 11% ini ya. 11% tidak menyenangkan. Jadi kalau di total tidak menyenangkan 72%. Yang mengatakan menyenangkan itu sekitar 21%. Nah, kenapa kok lebih senang di sekolah? Kita lihat ya. Karena ada kendala saat daring. Kendala pertama kesulitan memahami pelajaran. Itu 18,9%. Artinya apa? Instruksi-instruksi pembelajarannya ketika daring lebih membingungkan dibandingkan tatap muka. Karena tatap muka bisa nanya langsung ke gurunya dan mungkin bisa nanya ke teman-temannya. Susah konsentrasi 15%. Karena apa? Karena banyak tugas dari guru Bapak Ibu. Tugasnya tugas buku mungkin. Internetnya kurang lancar 14,6%, males ngantuk 11,9%, susah bertanya 11,7%, kesulitan mengirim tugas, kondisi rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu artinya bahwa anak-anak kita lebih membutuhkan interaksi di dalam proses belajar. Berikutnya, tetapi hal yang menyenangkan apa dari daring? 34% mengatakan bahwa lebih santai dengan daring. Bisa duduk, rebahan, sambil nonton TV, sambil mendengarkan musik. 19,9% waktu belajarnya cuma sebentar. Jadi lebih enak. Tugas yang diberikan lebih sedikit daripada masuk sekolah. 16,5% belajar didampingi dengan keluarga, orang tua. 7% bisa belajar mencari tugas jawaban sendiri. Apa poinnya? Poinnya adalah fleksibilitas. Anak-anak kita butuh fleksibilitas di dalam belajar. Nah, YouTube, internet, Pak Samsudin, kalau ini positif ya, kontennya positif, itu bisa diakses, bisa di pagi hari, siang, atau malam. Jadi anak-anak tuh bisa belajar kapan saja. Pas dia lagi males pagi, dia bisa siang. Pas lagi malas siang, dia bisa malam. Tapi tetap anak kita tambah pinter karena bisa mengakses konten itu. Itu kelebihan dari internet atau online learning. Tapi kekurangannya tidak ada interaksi yang langsung nyata. Sehingga kadang bosan, malas, dan seterusnya. Dan yang paling utama adalah bahwa ternyata sekolah atau madrasah itu justru yang dikangeni sama anak-anak adalah tempat untuk bertemu teman. Artinya sekolah itu wadah untuk bersosialisme, sosialisasi. Sosialisme kayak komunis nanti. Jadi bersosialisasi. Karena tadi saya bilang kodrat manusia itu bersosialisasi, makhluk sosial. Bayi ketika lahir nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh disusui ibunya, dia butuh diberi makan oleh orang tuanya, kakaknya. Dia butuh diajari jalan, dia diajari ngomong dan seterusnya. Kalau makhluk hidup yang lain mungkin begitu ceprot, sejam 2 jam bisa jalan sendiri, kadang makan bisa nyari-nyari sendiri, bayi nggak bisa. Jadi kodrati manusia itu makhluk sosial. Maka dunia pendidikan tidak boleh mengkompetisikan satu sama lain. Makanya di negara maju, Pak Samsudin, Pak Hardi, dan Bapak Ibu sekalian, nggak ada ujian nasional. Karena ujian nasional itu mengkompetisikan antar anak individu. Itu melanggar kodrat manusia. Tapi ujian nasionalnya di sana hanya pemetaan. Dilakukan di kelas 3 SD, kelas 5 SD, kelas 2 SMP atau kelas 8, dan kelas 2 SMA, kelas 11 ya. Dan itu tidak menentukan kelulusan, tidak menentukan siswa itu pintar atau tidak. Itu hanya ingin memotret proses dan kualitas belajar di sekolah itu baik atau tidak. Kalau hasilnya pemetaan itu tidak baik, justru pemerintah memberikan dana hibah paling banyak ke sekolah-sekolah yang prosesnya tidak baik. Itu di negara maju itu begitu. Di Indonesia ini kebalik. Yang dapat hibah selalu sekolah-sekolah favorit, sekolah unggul, madrasah favorit. Kalau madrasah nggak banyak ya Pak Samsudin, karena dana Kemenak nggak lebih banyak dari Kemdikbud. Madrasah itu juga terpinggirkan sebenarnya dibandingkan sekolah umum itu. Jadi yang sekolah sudah favorit tambah favorit karena dapat hibah terus, dapat stimulan terus.